Saya sedih melihat cara orang memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita. Karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Of course, Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan? Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Karena saya mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Nggak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Kita mesti cuci otak kita, karena ini kan mereka mau tuduh terus. Kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat, karena kalian maling. Kan kira-kira gitu kan. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek. Udahlah, nggak usah mimpi. Yang ngomong ini, yang dulu maling. Setelah kaya, ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad. Kelakuannya itu. Serangan badai tak pernah berhenti menghantam Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan di saat beliau seharusnya menikmati ketenangan usai baru saja purna tugas mengemban amanat berat 1 dekade lamanya memimpin negeri ini. Meski dalam masa kepemimpinannya telah menunjukkan bukti dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, toh ada saja pihak yang justru kini menghantam beliau dengan isu yang serupa. Berita dimasukkannya Jokowi dalam nominasi pemimpin negara terkorup 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menjadi gorengan super gurih bagi lawan-lawan dan musuh-musuh politik beliau. Tebak pihak mana yang paling riang mendapat kabar heboh ini? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ya, partai yang kini tengah hancur-hancuran usai babak belur di Pilpres dan Pilkada 2024 ini bertepuk tangan gegap gempita. Apalagi kini eksistensi partai tengah terancam dengan ditersangkakannya Sekjen Hasto Kristianto oleh KPK terkait suap mantan kadernya juga, Harun Masiku, yang kini tengah buron entah di mana rimbanya. Dengan cerdik dan licik, merasa mendapat ransum lezat dari pemberitaan OCCRP, PDIP memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan balik kepada mantan kader yang dianggap sebagai pengkhianat dan biang keladi kehancuran partai ini. Isu Jokowi korup ditarik ke sana kemari. Narasi sesat dan framing busuk dimainkan sebagai upaya balas dendam. Simpatisan militan yang katanya pengamat militer dan ahli dalam hubungan internasional, Koni Rahakundini Bakrie, mulai memainkan peran. Dari negeri nun jauh di sana, sosok yang dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sejak menjabat sebagai Presiden 2001 lalu,
Connie mengemas bom waktu. Ya, katanya bom waktu. Targetnya, Jokowi dan keluarganya. Bagi PDIP, Jokowi kini menjadi momok yang mengerikan. Hantu yang terus menjadi teror menakutkan bagi mereka. Sosok yang bahkan menjadi ancaman bagi partai di masa depan. Tak ada tawar-menawar lagi, Jokowi wajib dihancurkan. Maka segala cara ditempuh sebisanya. Bargaining power dimainkan. Drama ancam-ancam dan gertak sambal dilancarkan. Lempar isu sana-sini, memainkan narasi. Perang urat saraf. Goalnya, agar Hasto bisa lolos dari jeratan KPK. Reputasi partai terselamatkan. Syukur-syukur, kredibilitas dan integritas Jokowi hancur lebur. Dendam terlampiaskan. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Permainan politik yang cerdik, licik, dan sangat-sangat brutal. Apa mau dikata, centang perenang ragam kepentingan berkelindan dengan emosionalitas, segala cara wajib dicoba. Tak peduli halal haram, tak peduli menabrak-nabrak etika dan moral, namanya juga politik. Segala aksi akrobatik sah-sah saja dilakukan. Atas nama rakyat, atas nama hukum, atas nama keadilan. Namun di balik itu, sejatinya tersembunyi agenda besar, kepentingan pribadi dan kelompok, dan pihak-pihak yang dirugikan oleh langkah politik Jokowi dalam setahun terakhir. Namun, apakah drama picisan ini akan mudah begitu saja dimainkan? Tunggu dulu, rakyat ini sudah semakin cerdas. Publik sudah semakin melek politik. Arus informasi dan dukungan teknologi kini menjangkau hampir sampai pada masyarakat kecil di pedesaan dan pelosok tanah air. Rakyat yang sudah semakin rasional dan jeli tentu tak mudah lagi dicekoki dengan kebohongan informasi dan provokasi tanpa data dan fakta. 1 dekade lalu mungkin para politisi bisa menggiring opini publik dengan propaganda dan agitasi murahan saat berorasi dalam kampanye. Namun hari ini berbeda, Bung. Jurus itu sudah terlalu basi dan konyol untuk dimainkan. Jokowi tetaplah Jokowi. Beliau tetaplah karang yang kokoh di tengah hantaman gelombang lautan. Rakyat sudah paham betul. 10 tahun bukan waktu yang pendek bagi rakyat untuk membedakan mana pemimpin sesungguhnya yang mencurahkan segenap hidupnya untuk rakyat. Dan mana pemimpin yang hanya mengurusi kepentingan kelompok, diri pribadi dan keluarga, PDIP, Connie, dan orang-orang yang satu nasib dan kepentingan dengan mereka sebagai barisan sakit hati mungkin bermaksud menyamakan Jokowi dengan Soeharto. PDIP, Connie, dan orang-orang yang satu nasib dan kepentingan dengan mereka sebagai barisan sakit hati mungkin bermaksud menyamakan Jokowi dengan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Soeharto memang pernah dinobatkan sebagai pemimpin paling korup sedunia oleh Transparency International pada 2003. Soeharto juga pernah menghebohkan negeri ini saat majalah Time edisi Asia pada 1999 mengungkap tentang kekayaan dirinya dan keluarganya senilai 9 miliar US dollar yang ditransfer dari Swiss ke Austria. Tapi Jokowi bukanlah Soeharto. Sempat menjadi gorengan bagi para pembenci dan barisan sakit hati. Toh akhirnya OCCRP mengklarifikasi beritanya. OCCRP mengakui tidak mengantongi bukti menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup. Penghargaan diputuskan oleh panel juri, ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. OCCRP juga mengakui tidak mempunyai kendali atas siapa yang dicalonkan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. OCCRP mengklaim memasukkan nominasi finalis yang memperoleh dukungan online terbanyak lewat media X. Dan tentu saja Indonesia sebagai netizen terbesar di dunia dan didominasi oleh kaum pembenci menjadikannya sebagai ladang untuk menyerang Jokowi secara sporadis. Targetnya agar Jokowi memenangi polling OCCRP sebagai pemimpin terkorup. Meski akhirnya upaya mereka dalam pembunuhan karakter Jokowi gagal total. Namun, logis atau tidak, rasional atau tidak, narasi harus terus dimainkan,
Framing harus terus dikemas, Connie harus semakin pintar merangkai cerita fiktif, dan provokasi yang semakin sadis. Jokowi harus dibikin babak belur, bahkan hingga keluarganya, dan istrinya, Ibu Iriana pun harus ditakut-takuti dengan ancaman pepesan kosong. Namanya juga usaha. Perihal Jokowi yang kini tengah dijadikan sasaran tembak oleh Connie dan PDIP ini, ada pencerahan menarik dari Waketum Partai Gelora, yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengungkapkan keprihatinannya atas suatu partai yang dulu ugal-ugalan merusak presidensialisme untuk menyerang Jokowi seolah-olah beliau tidak ada jasanya dalam pengkondisian mulusnya transisi kepemimpinan di Republik ini. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Nah, menurut saya ini yang memerlukan komando baru. Politik kita harus punya arah yang baik ya, dan punya kemampuan konsolidasi untuk memiliki kekuatan. Fahri juga mengkritisi pemberitaan OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Fahri mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin seperti Jokowi bisa korup, sementara partai yang dulu mengusungnya malah merasa suci dan cuci tangan. Saya mengkritisi itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita. Karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Diakui atau tidak, Jokowi bisa menjadi Presiden RI 2 periode tak bisa lepas dari peran PDIP sebagai partai pengusung. Kalau mau fair, baik buruknya Jokowi, maka PDIP yang paling bertanggung jawab terlepas jika pada akhirnya beliau tidak diakui lagi, dipecat, atau apalah namanya. Karena memang yang penting kita disuruh bikin ribut, nanti kita dibilang maling, ya kan, indeks korupsinya itu tinggi, ya kan. Ya sama dengan Pak Jokowi dibilang orang korup. Bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Menurut Fahri, sebagai negara yang berpotensi menjadi negara maju dan kompetitif di persaingan global di masa mendatang, banyak pihak asing yang berupaya merusak Indonesia agar gagal mencapai tujuan. Dengan berbagai cara mereka mengadu domba antar elemen dan diciptakan konflik antar anak bangsa, agar kita sibuk berpolitik saling bermusuhan dalam kebencian, sehingga lupa mengurusi kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi tugas utama para pemimpin negeri ini. Ya pemimpin negara, ya pemimpin instansi, pemimpin formal dan non-formal, termasuk pemimpin partai politik. Semua
harus bersatu padu dengan tujuan bersama mengemban amanat penderitaan rakyat. Ampera, bukan malah sibuk saling curiga, saling sikut, saling tuding, dan gontok-gontokan demi kepentingan kelompok dan partisan, hingga lupa memikirkan perut rakyat. Di negara nggak ada izinnya kita maki-maki pemerintah, nggak ada masalah. Dibilang korup, come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negative thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Lebih lanjut, Fahri berharap agar kita mengubah mindset kita bersama bahwa ini tak lepas dari strategi imperialis agar bangsa kita tetap menjadi bangsa inferior dengan tuduhan sebagai bangsa maling. Negara yang disebut negara superpower itu dulu umumnya adalah negara-negara penjajah, dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita, karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat, karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan. Ironisnya, mereka yang berkata demikian melupakan sejarah bahwa merekalah yang sejatinya telah menggarong kekayaan alam kita dalam penjajahan di masa lalu dan hingga kini. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak menyadari strategi jahat di balik propaganda mereka. Demikian pula halnya dengan apa yang dialamatkan pada Jokowi dengan tuduhan koruptor, bahkan tanpa fakta dan bukti nyata. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini yang dulu maling, setelah kaya ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad. Kelakuannya itu. Karena itu, framing yang diciptakan oleh Koni dan kawanannya patut diduga tak bisa terlepas dari adanya agenda besar pihak asing ini. Apalagi dirinya kini justru lebih banyak menjalani hidupnya di negeri orang, di Rusia, dekat dengan Presiden Putin lagi. Tidakkah boleh kita menduga-duga? Tentu tak mustahil ada kelindan berbagai kepentingan. Tak hanya soal politik dalam negeri, dalam hal ini PDIP dan Hasto, namun bisa saja kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan negara-negara luar di dunia internasional. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu, akal-akalannya saya sudah tahu. Makanya waktu beliau ke Eropa itu, ada pemimpin negara yang mencoba menyerang Indonesia dan mengatakan, wah itu CPO Pak Prabowo, Indonesia bisa kena ban tuh di Eropa. Oh terima kasih, kata beliau. Kaget semua orang. Oh terima kasih, nggak usah dibeli CPO kami mau pakai sendiri. Kami udah mau swasembada, kami udah mau hilirisasi, pada kaget semua. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kitalah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu-tipu seperti itu. Menyeret-nyeret Jokowi dan Ibu Iriana dalam pusaran korupsi, nampaknya Koni terlalu nekat bermain api. Jangan salahkan jika bermunculan spekulasi di sebagian kalangan, jika ada agenda tersembunyi di balik semua ini. Dan kita, sebagai anak bangsa, tetap harus waspada. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa ini sudah berabad-abad jadi korban imperialisme dan kolonialisme Barat. Bahkan hingga hari ini, pihak asing dengan berbagai kepentingan tetap mengincar Indonesia dengan cara baru yang lebih halus dan tersembunyi. Pelajaran berharga sejak zaman Kompeni Belanda. Siapapun bisa menjadi agen, siapapun bisa menjadi antek. Maka, menjaga rasionalitas dalam menyaring setiap informasi dan narasi adalah kewajiban bersama seluruh elemen anak bangsa. Salam waras Indonesia.